Selamat pagi. Pagi, Dok. Bapak, Ya. bisa ada yang saya bantu? Iya, Dok. Saya perlu ke sini karena ini badan saya kurang sehat dan saya juga banyak pikiran, Dok. Jadi saya menjalani hari-hari itu kurang begitu semangat, Dok. Bagaimana ya, Dok ya? Begitu. Iya. Sebentar. Kalau saya boleh tanya, Bapak Rian ini ya? Iya. Oke. Selama ini Bapak sudah sering ke gereja nggak? Saya tiap minggu ke gereja, Dok. Oh, sudah sering ya? Iya, tiap minggu saya ke gereja. Dengar firman Tuhan, betul ya? Iya. Oke. Kalau berdoa bagaimana di rumah? Nah, itu kalau berdoa saya bolong-bolong juga, Oh, Dok. bolong-bolong, jadi Iya. tidak teratur gitu Tidak ya? teratur. Tidak ada waktu yang tepat, jadi Iya. sering Bolong-bolong bolong-bolong gitu ya? Iya. Oh gitu, itu jadi masalahnya ya? Iya. Oke. Apakah Bapak, kalau saya boleh tanya, Iya. sulit tidur juga? Sulit tidur, Dok. Sulit tidur, gelisah gitu Gelisah, ya? iya. Jadi rasanya tidur itu nggak bisa. Kurang tenang Kurang gitu tenang, ya? iya. Gelisah terus ya? Iya. Oke, bisa saya catat di sini. Jadi itu permasalahannya dulu. Gini, saya mau tanya lagi. Iya. Bapak kira-kira ada orang yang pernah mengecewakan Bapak enggak? Kalau orang yang pernah mengecewakan saya itu ada, Dok. Ada. Jadi dia memberikan harapan kepada saya, kemudian tidak sesuai harapan pada akhirnya. Itu yang jadi saya beban pikiran terus, Beban Dok. pikiran sampai Iya. sekarang ya? Sampai sekarang ini. Oke, saya catat juga. Nah, gini, saya mau jelaskan. Iya, Dok. Saya jelaskan ya. Setiap orang tentunya ingin punya tubuh yang sehat, itu Ya. pasti. Nah, latihan badani itu memang diperlukan buat kita semua ya. Ada yang sampai olahraga, Iya. ada yang sampai diet makan, mengontrol makanannya supaya tubuhnya sehat. Tetapi firman katakan bahwa di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 itu dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas. Tetapi kalau latihan dirimu beribadah, maka itu berguna di dalam segala hal. Dikatakan demikian karena beribadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang akan datang maupun yang selanjutnya. Iya. Bapak Rian ya. Iya. Nah, saya mau jelaskan lagi di sini ya. Di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-1 sampai ke-8, di situ banyak cerita tentang seorang penabur. Iya. Penabur ya. Jadi gini, setiap kita, saya juga Bapak, tentunya bertumbuh di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Itu betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, tanda tanya kita. Iya. Nah, kenapa ada orang yang pergi gerejanya itu sama? Iya. Pembicaranya sama, Bapak pendetanya sama yang kita dengar. Kita nyanyikan pujian itu sama. Iya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ada orang yang imannya itu bertumbuh luar biasa, tetapi ada juga yang tidak bertumbuh, mati, bahkan ada yang mundur, bahkan kecewa. Nah, di sini dijelaskan. Jadi yang jadi masalahnya di sini berarti bukan firman Tuhannya, betul kan? Iya. Bukan kan? Bukan. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Iya. Bapak Rian ya. Firman Tuhan itu sungguh ajaib. Nah, tetapi yang menentukan, saya katakan bahwa pertumbuhan rohani di dalam setiap kita itu berarti bukan dari yang disalahkan itu bukan pelayannya, firmannya, tapi dari cara kita merespon, menanggapi firman yang disampaikan. Nah, di dalam Markus 4 diceritakan tentang seorang penabur. Itu saya bagi 4 di sini ya. Bisa mendengar sampai saat ini, bisa melihat ya? Ya, saya mengerti, Dok. Nah, mengerti. Nah, di sini ada 4 kelompok
reaksi orang yang menanggapi firman Tuhan. Nah, yang pertama saya katakan bahwa hati pinggir jalan. Nah, maksudnya gini Pak Rian ya. Orang itu mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, sama rajin pergi beribadah, tetapi firman yang dia dengar berlalu begitu saja. Ketika Bapak pendetanya berfirman, berkhotbah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ketika iblis datang mengambil firman itu, maka firman itu akan lenyap di dalam setiap hatinya, tidak akan bertumbuh. Nah, orang yang hatinya di pinggir jalan adalah orang yang tipe firmannya itu tidak melengket, tidak menempel di hatinya. Nah, di dalam Lukas 11 ayat ke-28, di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Jadi tidak sembarangan ya, Bapak Rian ya. Dengar dan dipelihara, ditanggapi, direspon dengan baik. Nah, kalau begitu Yesus juga katakan bahwa di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa tinggallah di dalam aku. Kalau aku tinggal di dalam kau tinggal di dalam aku, maka kau akan berbuah banyak. Di sini kita lihat bahwa kita mau lihat firman yang kita terima, kita respon, apakah kita pernah meluangkan waktu, Pak Rian ya, untuk bercermin pada firman itu. Kira-kira hidup saya ini berubah tidak? Sudah ikut Tuhan lama, tapi kok rasanya belum ada perubahan dalam hidup kita ya. Belum lahir baru rasanya, betul. Yang dulunya tidak punya kasih, tetap tidak kasih. Seharusnya dari tidak baik menjadi baik. Betul. Nah, dan yang terpenting Bapak Rian, saat kita mendengar firman Tuhan, selain kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan lupa mencatat. Betul. Betul kan? Betul sekali. Supaya apa? Supaya kita konsentrasi, tidak ngantuk. Terus apalagi bisa dipelajari ulang di rumah. Nah, diresapi sehingga laku kita tidak lupa akan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, hati yang berbatu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa orang itu mendengar firman Tuhan, tetapi begitu ada masalah, pencobaan yang datang, yang Bapak alami, dia menjadi apa? Kecewa. Itu akibatnya apa? Buat apa jadi orang Kristen? Sulit-sulit, betul. Wah, aku ini sudah ikut pelayanan, sudah rajin ibadah, bayar perpuluhan, tapi orang Kristen kok mengecewakan. Nah, kadang-kadang kita melihat orang lain, nggak usah kita lupakan itu semua. Kita pandang Yesus. Jangan lihat sekeliling kita. Orang bisa mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Betul ya? Amin ya. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, orang yang berbatu, firman itu ketika ada masalah, pencobaan datang, maka karena firman itu tidak bisa menjadi dasar yang kuat, pondasinya tipis. Kalau bangunan pondasinya tipis, ketika datang badai kan roboh atau gempa, maka yang terjadi adalah hancur. Atau firman itu diumpamakan seperti kita bangun rumah di pasir laut. Nah, kayak lagu sekolah minggu itu. Akibatnya apa? Banjir datang lalu roboh. Kalau kita dibangun di dasar yang kuat, batu karang, maka rumah itu tetap kokoh. Iman kita kuat. Ketika datang pencobaan, kecewaan, penghinaan buat kita tetap kuat tertuju kepada Tuhan. Nah, dan yang ketiga di sini, hati yang semak duri. Artinya ini di Markus 4 ayat yang ke-18 ya.
Ketika ia mendengar firman, tetapi datang rasa khawatir, lalu dia tergoda dengan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita harus punya hidup yang teratur, fokus sama firman Tuhan. Jangan toleh kanan kiri. Nah, tertuju pada firman Tuhan. Ya, Bapak Rian ya. Kalau kita gampang tergoda dengan kesenangan dunia, kita akan jatuh dalam dosa. Kita lemah. Karena itu firman Tuhan jadikan fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Tanam di dalam hidup kita. Nah, Saudara Rian ya. Saya mau tanya nih. Saya mau menganalisa ini ya. Kira-kira Bapak ini termasuk orang yang mudah khawatir atau tidak? Iya dong. Khawatir? Iya. Wah ini. Kalau begitu khawatir gitu. Khawatir ya, was-was gitu was-was, ya. Sehingga firman itu jadinya nggak bisa bertumbuh, nggak akan sehat. Kalau gampang khawatir itu emang. Khawatir, betul. Makanya nggak bisa kita mudah khawatir. Pegang teguh firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan. Betul? Berarti tidak percaya kan sama Tuhan? Percaya dok ya? Percaya ya? Percaya tapi khawatir ya dok? Masih khawatir, berarti tidak 100%. Tidak 100% ya? Betul ya? Iya. Masih setengah-setengah gitu ya? Iya. Di sini juga dikatakan orang yang khawatir, orang yang selalu bersandar pada kekuatannya sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Iya. Tetapi kalau Bapak Rian percaya 100% kepada Tuhan, serahkan pada Tuhan Yesus, dan tidak bersandar dengan kekuatan sendiri. Nah, di situ Bapak akan melihat hidup Bapak penuh dengan kemenangan akhirnya. Amin. Ya, terima hidup kasih, Bapak akan tidak susah tidur lagi nanti. Iya. Plong rasanya, betul. Tenang ya dok. Tidur tenang. Nah, karena percaya firman itu selalu melindungi Bapak Rian. Tuhan melindungi Bapak. Saya juga sama. Jangan nanti susah tidur, beli obat tidur, minum ya. Nggak perlu. Doa, baca firman Tuhan. Nah itu adalah obat resep yang paling manjur Pak. Ya. Terima kasih dok. Betul. Terus dikatakan lagi nih firman Tuhan. Makanya jangan pernah khawatir. Dari pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ada 365 kata. Nah, di situ ada kata jangan takut, jangan khawatir. Makanya Bapak Rian tidak perlu takut khawatir lagi ya. Firman Tuhan sudah menjamin. Minum pil firman Tuhan ini sehari 3 kali. Jangan takut, jangan khawatir. Nah, Bapak jadi kuat nantinya ya. Amin dok. Kuat, tidak perlu khawatir. Nah, itu akan mengalami peningkatan nanti hidup Bapak ya, kelimpahan hidup benar. Dan yang terakhir, hidup hati yang baik. Nah, kalau hati yang baik, saat kita mendengar firman, kita praktekkan kehidupan sehari-hari, ada masalah yang datang, kita jadi kuat, tidak khawatir. Karena firman itu kita resapi, kita renungkan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Nah, firman itu menjadi dorongan, semangat terus buat kita. Kalau kita baca, kita renungkan, jadi ada di dalam hati kita, pikiran kita, setiap langkah kita, percaya Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kalau ada iblis yang mau mencuri firman Tuhan yang di dalam hati kita, maka praktekkan firman Tuhan, maka iblis akan lari daripada kita. Jangan khawatir, jangan takut. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kayak apa caranya Pak Rian memiliki hati yang baik? Gimana? Di sini setiap kita terima firman cepat dipraktekkan. Jangan lalu tunggu dulu, ditunda-tunda. Langsung kerjakan, praktekkan, ya. Kemudian saat kita terima firman, jangan pernah ragu. Diamini, percaya. Kemudian saat kita terima firman, direnungkan. Saat kita terima firman, dipelajari. Saat kita terima firman, katakan amin. Karena kita percaya firman Tuhan dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Nah, maka akibat itu bukan saja hati
kita yang menjadi gelisah kalau kita terima firman, karena kita percaya bahwa firman yang kita percayai, kita dengar tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara Rian ya, Ya, Dok. bahwa orang yang melakukan firman Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Di dalam Yosua ayat yang pertama dan ayat yang ke-8, orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam setiap apapun yang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kemudian di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, orang yang selalu percaya pada firman Tuhan akan menghasilkan buah. Oh iya. Betul. Iya, Dok. Buah ya, Saudara. Kalau kita bicara buah, itu berbicara tentang perubahan, Saudara. Kalau kita lihat buah itu, ini berbuah, orang yang percaya Tuhan pasti di dalamnya akan berbuah lebat. Ya. Ya, Dok. Kemudian yang ketiga, di Matius 7 ayat 24, ayat 27, anak-anak Tuhan akan tahan banting, tidak akan mudah goyah, Saudara ya, Rian ya. Iya. Dan yang terakhir ini, Bapak Rian ya. Bapak Rian tahu nggak bola karet? Oh iya, iya. Kalau kita banting dengan keras, yang terjadi bola itu akan melambung tinggi. Kalau bola karet itu kita banting pelan melambungnya. Kalau tidak dibanting, bola karet itu tidak akan pernah melambung. Nah, itu orang yang tahan banting pasti akan sukses di dalam hidupannya. Amin. Amin, Ya. Saudara Rian. Oke. Ya, makasih, Dok. Boleh minta resepnya ya, Dok ya? Boleh, resepnya saya buat dulu ya. Oke. Oke, saya tulis dulu sambil bicara ya. Iya. Cara resep untuk bisa hidup sehat dan kuat, Ya. simple, Saudara Rian ya. Yang pertama, tekun beribadah dan bersekutu di dalam tubuh Kristus. Jangan pernah malas, teratur ya. Dan yang kedua, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hidup bersih, ya, lurus, Saudara Rian ya. Ya. Dan yang ketiga itu tadi, rajin berdoa. Doa, ya. Oke. Ya, Dok. Ini Terima kasih, Dok. resepnya bisa ditebus nanti di Ya. apotek ya. Ya. Bisa diambil, Saudara Rian ya. Terima kasih, Dok. Semoga tetap sehat Amin. dan kuat, Tuhan Ya. berkati. Terima kasih, Dok. Amin. Amin.